Kenapa ya hidup itu penuh dengan masalah, penderitaan, kekecewaan? Bagi sebagian orang, mungkinlah pernah berpikir seperti itu. Teman-teman, hidup itu semua berawal dari pikiran, dan pikiran itu adalah sumber. Baik sumbernya untuk penderitaan ataupun sumber untuk kebahagiaan. Tapi karena kita dari kecil tidak pernah diajari soal apa itu pikiran, bagaimana untuk mengelola pikiran, dan akhirnya kita seringkali tidak bisa mengontrol pikiran kita. Apa aja yang perlu kita pikirin dan apa saja yang tidak perlu kita pikirkan. Disebabkan karena kita tidak pernah belajar untuk pengelolaan pikiran ini, maka akhirnya kita seringkali berpikir negatif, seperti pikiran tentang keluhan, tentang penderitaan, tentang kekecewaan, masalah, jalan yang buntu, dan sebagainya. Sederhananya, pikiran kita itu bisa bergerak. Pikiran kita itu kadang bergerak di masa lalu ataupun di masa depan, padahal kita itu sedang berada di masa kini. Kadang yang di pikiran di masa lalu itu dengan berpikir rasa menyesal, mengenang kesedihan atas apa yang sudah terjadi dan atas apa yang sudah kita lakukan, yang itu adalah salah. Dan kadang seseorang itu ketika memikirkan masa depan, seseorang itu menjadi takut, tidak percaya diri, pesimis akan nasibnya di masa depan, takut akan hal-hal apa yang akan terjadi nanti, bagaimana dan bagaimana. Untuk itu, marilah kita mencoba untuk mengelola pikiran kita. Karena dengan pikiran itu dapat merubah neraka menjadi surga, dan pikiran itu dapat pula merubah surga menjadi neraka. Dan jika seseorang itu ingin keberhasilan dalam hidupnya, maka bisa berubah dari cara berpikirnya. Cara berpikir kita itu bisa dirubah jika memang itu disengaja, diupayakan, dikendalikan. Jadi tidak bisa, semoga saya berubah, atau mudah-mudahan saya berubah. Tidak bisa seperti itu. Makanya cara berpikir itu hanya akan berubah kalau disengaja. Bentuk dari cara merubah pikiran dengan sengaja adalah dengan kita belajar, membaca, menulis, menganalisis. Pernahkah mendengar tentang salah satu universitas hebat di dunia yang mahasiswanya itu bukannya banyak belajar mengisi soal, tetapi dia belajarnya dengan menulis. Karena apa? Karena dengan mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan dia bisa menulisnya, itu juga bisa mempengaruhi pikiran kita, bisa dilatih untuk didisiplinkan. Jadi selain waktu, pikiran itu mesti disiplin. Pikiran kita batasi untuk memikirkan hal-hal seperti keluhan, penderitaan, jalan buntu, dan lain sebagainya. Pikiran itu mestinya disesuaikan dengan apa yang kita mau tuju. Jadi kalau tujuan kita adalah sukses, maka pikiran kita pun mesti berpikir tentang keberhasilan. Dan jika ada seorang teman yang bilang seperti ini, aduh gimana ya saya bisa sukses, soalnya circle saya dalam kehidupan kan orang yang biasa, orang-orang yang suksesnya itu sangat sedikit. Makanya saya itu malahan berpikir, orang-orang lain aja nggak bisa sukses, masa sih saya bisa sukses? Dan jika ada orang yang berpendapat demikian, maka sampai kapanpun sukses itu hanya milik sebagian kecil orang. Nah, beberapa hal inilah yang perlu untuk kita disiplinkan setiap hari. Yang pertama yaitu disiplin membangun hubungan dengan Allah, yaitu beristiqomah dalam beribadah dan berdoa kepada Allah. Karena inilah poin penting yang bisa menunjukkan bahwa kita ini hanyalah manusia biasa yang lemah, yang sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam hal apapun. Yang kedua yaitu disiplin dalam berbuat baik antar sesama. Ini juga merupakan hal penting yang tidak bisa disepelekan, karena dengan kita tetap menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, maka orang-orang juga akan berpikir baik tentang kita, yaitu orang-orang bisa percaya sama kita, mau bekerja sama dengan kita, mau mensupport kita. Disiplin yang ketiga yaitu disiplin dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Disiplin dalam menjaga kesehatan tubuh kita ini juga tidak kalah pentingnya, karena dengan tubuh yang sehat, maka kita akan mampu dan kuat untuk bekerja, tenaga kita kuat untuk berproduksi, yang itu bisa menguntungkan kita, dan yang itu bisa menarik uang datang kepada kita.
Yang keempat, disiplin untuk bisa mengatur keuangan dengan baik. Perlunya disiplin dalam hal mengatur keuangan, yaitu keuangan yang kita miliki haruslah kita pertimbangkan dan kita rencanakan untuk apa saja pengeluarannya dan berapa pemasukannya, agar kita bisa membatasi hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian. Yang terakhir yaitu disiplin untuk mencari ilmu atau belajar. Meskipun kita semuanya sudah lulus di sekolah, kita tetap perlu belajar untuk mengembangkan usaha ataupun kehidupan kita. Jadi teman-teman, kalau kita sekarang merasa kurang untuk disiplin atau kurang teratur dalam hidupnya, maka bangunlah di setiap hari dengan menentukan apa yang menjadi goal kita hari ini. Karena kalau kita punya poin-poin yang akan kita tuntaskan pada hari ini, itu artinya kita telah berhasil mencapai satu tujuan dalam hidup. Sambil berusaha untuk mendisiplinkan diri, beristiqomah dalam berdoa, dan tak lupa juga untuk membatasi pikiran-pikiran dari keluhan-keluhan dan pikiran buruk atau kecemasan. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya jika kita tidak mencoba terlebih dahulu. Pikiran-pikiran negatif yang mencoba untuk menahan kita akan membuat kita bertahan di tempat dan tidak akan mengalami perkembangan. Nah, pada faktanya kita perlu untuk bergerak supaya berubah. Dan untuk pergerakan itu kita memerlukan tekad yang sangat kuat, yang tidak akan reda meskipun dihalangi oleh masalah yang besar. Kita hanya perlu mencoba untuk melangkah setapak demi setapak, mencoba untuk naik sedikit demi sedikit, dan akhirnya sampailah pada tujuan kita. Telah tertulis dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Dan pada ayat lain di dalam surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan dilihat dan dinilai oleh Allah.